Mungkin saya teringat pesan dari bapak saya ya. Jadi bapak saya itu berasal dari keluarga petani ya di kampung, dan beliau mengambil S1 dan S2, dan beliau bilang sebenarnya dia nggak ada yang ditinggalkan oleh untuk anak-anaknya kecuali memang investasi untuk pendidikan. Jadi dia bilang kalau mau belajar saya inilah, kalau perlu saya bayar. Tapi alhamdulillah kan memang dapatkan beasiswa. Jadi termotivasi itu. Jadi kalau bisa belajar setinggi-tingginya. Tapi kita kalau kita minta orang lokal yang bekerja, sedangkan kita nggak siapkan skillnya, kemampuannya, ya kan, SDM-nya nggak baik, ya sama aja, ya kan. Kita cuma ngomong-ngomong doang, misalkan, gitu. Jadi harus kita persiapkan dengan baik. Peluang-peluang yang ada sekarang ini seperti itulah Mubadalah. Kemudian juga kalau insya Allah dana otsus diperpanjang, itu akan membuat harapannya kan, dan insya Allah saya sebagai salah satu yang menjadi bagian dari pemerintah ini optimis ya, akan membuat ACT menjadi lebih baik. Halo pemirsa semuanya, selamat datang kembali di podcast Polisi Perspektif, di mana kita membahas lebih banyak mengenai kebijakan publik, pemerintahan, dan juga kehidupan sosial masyarakat. Dan sebelumnya kita mengetahui bahwa pendidikan adalah senjata yang paling utama untuk mengubah masa depan. Dan terkadang untuk kita mengubah ataupun membawa perubahan baru, kita perlu belajar ke negara-negara maju untuk melihat bagaimana seharusnya sistem-sistem pendidikan ini diterapkan kemudian ke negara kita. Dan untuk berbicara lebih lanjut mengenai hal ini, kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu ada Haji Muhammad Riza LC.MA PhD. Jadi sesuai dengan titelnya sangat banyak, pengalaman beliau ini juga sudah sangat banyak, khususnya di bidang pendidikan dan lain-lainnya. Beliau ini merupakan staf sus Wakil Gubernur Aceh, lalu juga visiting researchers di Ritsumeikan University di Jepang, dan juga tim Ustadz Abdul Somad di Aceh. Langsung aja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Bang Riza. Waalaikumsalam. Oke, gimana nih kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, ini jadi penasaran dengan semua titel dan katanya pengalaman Abang dari Timur Tengah, Jerman, Australia. Itu bisa diceritain nggak Bang, gimana awalnya bisa menempuh pendidikan dan sejak kapan gitu? Baik, kalau pertama ke Timur Tengah ya, itu kebetulan waktu itu saya di pondok di Dayah, dan waktu itu kita kedatangan mahasiswa yang belajar ke Timur Tengah, ke Mesir. Jadi beliau ceritalah gimana enaknya belajar di luar dan sebagainya. Dan itu waktu itu saya umurnya kalau nggak salah sekitar 15 tahun, jadi masih SMP. Jadi itu udah mulai terbuka wawasan. Nah, nggak lama setelah itu juga pada masa yang berdekatan ada juga yang waktu itu dari Kanwil Kementerian Agama yang datang ke Dayah, dan juga bercerita tentang bagaimana di Jepang orang sangat jujur, kehilangan tapi justru bisa kembali lagi barangnya. Nah, jadi belajar dari itu terinspirasi kan, akhirnya kayaknya saya harus ke luar untuk belajarnya. Nah, makanya kemudian yaitu coba dulu ke Mesir. Berarti memang dari awal, dari sarjana, dari S1 pun memang langsung ke luar negeri ya berarti? Alhamdulillah, kebetulan pada waktu itu memang lagi dibuka tes untuk beasiswa ke Al-Azhar Mesir. Saya ikut tes, walaupun juga waktu itu harus menunggu setahun. Jadi misalnya ikut tes tahun 97, harus ngantri setahun daftar tunggu kan, makanya berangkatnya tahun 98. Itu barengan dengan Ustadz Abdul Somad. Gitu. Berarti memang bareng sama Ustadz, makanya bisa menjadi tim Abdul Somad yang di Aceh ya. Oke, benar sekali nih Bang Riza. Nah, terus setelah itu kan Abang juga melanjutkan studi lagi ke luar negeri lagi ya Bang. Itu apakah memang program studi yang diambil saling berkaitan atau gimana tuh Bang? Kalau program studi nggak berkaitan. Jadi kalau di Al-Azhar saya ambilnya studi Islam dan Bahasa Arab. Kemudian ketika peluang ke Jerman, nah waktu itu kan ceritanya kita lagi banyak peluang untuk beasiswa. Saya waktu itu melamarnya sebenarnya ke Malaysia di aplikasi awal. Tapi ternyata pemerintah kita punya kerjasama dengan pemerintah Jerman untuk mengirim mahasiswa ke sana. Nah, jadi saya coba. Nah, setelah saya lihat-lihat itu ternyata studi Islam di Eropa itu mohon maaf kita bilang apa yang diajarkan saya mungkin sama seperti yang di Al-Azhar. Jadi mungkin saya merasa nggak ada perkembangan. Jadi saya ambillah studi lain, ilmu sosial secara umum ya. Jadi nggak ada kaitan sama sekali begitu.
Berarti setelah itu S2-nya di Jerman, setelah itu S3-nya di Australia. Ya. Jadi kebetulan gini, kan kalau Mesir itu kan Afrika ya, benua Afrika. Nah kebetulan kan tiba-tiba dapat peluang ke Jerman, itu kan benua Eropa. Ini saya pikir udah 2 benua kan, dan saya dari Asia. Udahlah coba kalau nggak Amerika, Australia. Tapi setelah saya pelajari kan kalau untuk S3, Amerika itu lebih lama karena dia ada ngambil mata kuliah dulu 2 tahun, kemudian ada ujian dan sebagainya. Jadi mungkin perlu waktu sekitar 5 tahun. Nah kalau Australia itu bisa 3 tahun sampai 4 tahun. Makanya saya bilang, ini kayaknya kita coba Australia aja, dan alhamdulillah yaitu dapat ke Australia. Berarti itu semuanya full dengan beasiswa ya, Bang Riza? Alhamdulillah, kalau sendiri nggak sanggup. Jadi memang, tapi kerennya adalah apakah itu semuanya one shot langsung lulus atau gimana tuh Bang? Oh enggak, prosesnya panjang. Itulah kalau contohnya S1 kan, itu kan nggak langsung berangkat, harus nunggu dulu setahun. Jadi selama setahun itu berarti kan mengisi waktu dengan kuliah dulu lah di sini kan. Nah itu, kemudian waktu S2 kebetulan ada program memang dari pemerintah Aceh, memang kita dikirimkan ke Malaysia untuk belajar bahasa Jerman. Tapi ternyata kita dibutuhkan untuk dapat nilai skor TOEFL atau IELTS. Artinya harus kursus lagi bahasa Inggris. Jadi nggak gampang juga kan, jadi harus ada IELTS-nya. Nah waktu itu memang alhamdulillah dapat tawaran dari 2 kampus di sana. Saya ambil salah satu. Nah untuk S3, itu kebetulan juga dapat 2 tawaran beasiswa, satu dari kampusnya langsung di UNSW ya, University of New South Wales, satu lagi AAS dari pemerintah Australia yang di Indonesia. Nah untuk bisa seperti itu, kalau yang S3 itu saya harus ngambil IELTS itu 3 kali. Nah, jadi kan ada standar ya. Kalau IELTS itu misalnya minimal 6,5 skornya. Kemudian setiap dia ada section ya kan, ada bandnya itu misalnya listening, speaking dan sebagainya, itu 4 itu minimal 6. Nah, saya ada yang 5,51. Nah, jadi selama 2 kali saya ikut gagal terus karena pertama kalau nggak salah listening, yang kedua saya ikut itu writing kurang, yang ketiga baru berhasil. Semuanya. Dan itu juga uangnya nggak sedikit ya? Nggak sedikit, kan harus ke Medan. Nah, kalau di kita kan susah, dulu itu agak susah mau, sampai sekarang mungkin ya, agak susah mau ngambil IELTS yang resmi di Banda Aceh. Ya ke Medan ya naik bus, nah kan harus nginap dulu, dan 3 kali, dan uangnya juga, uang tesnya juga lumayan ya? Ya lumayan gitu. Berarti memang perjuangannya juga cukup panjang ya, Bang. Tapi sebenarnya apa yang membuat Bang Riza itu sampai kuliah S3 gitu? Apa sebenarnya yang dicari gitu? Mungkin saya teringat pesan dari bapak saya ya. Jadi bapak saya itu berasal dari keluarga petani ya di kampung, dan beliau mengambil S1 dan S2, dan beliau bilang sebenarnya dia nggak ada yang ditinggalkan oleh untuk anak-anaknya kecuali memang investasi untuk pendidikan. Jadi dia bilang kalau mau belajar saya inilah, kalau perlu saya bayar. Tapi alhamdulillah kan memang dapatnya beasiswa. Jadi termotivasi itu. Jadi kalau bisa belajar setinggi-tingginya. Dan alhamdulillah lah saya termasuk S3 yang pertama dalam keluarga, walaupun setelah itu kakak saya juga ikut ngambil S3 juga. Oh, berarti memang dari keluarganya juga sangat memperhatikan tentang masalah pendidikan ya, Bang Riza. Alhamdulillah. Terus Bang Riza, ada nggak sih merasakan perbedaan apa nih ketika belajar di ketiga negara itu? Apa yang menurut Bang Riza paling mencolok perbedaannya? Oh, banyaklah perbedaannya. Yang pertama, Mesir itu kan negara dengan mayoritas Muslim, mungkin mirip-mirip Indonesia, walaupun juga Indonesia dengan Mesir itu ada bedanya juga kan. Tapi dari Mesir kemudian ke Eropa itu shock culture-nya terasa banget, gitu. Jadi saya dulu itu misalnya di Mesir kan suasana puasa sangat bersahaja dan sebagainya, itu contohnya. Nah waktu saya pertama ke Mesir waktu itu musim panas, malah bulan 9. Itu sahurnya jam 3, buka puasanya setengah 10. Setengah 10 malam ya? Setengah 10 malam. Dan itu musim panas, bayangkan. Jadi kita dalam keadaan harus ikut kursus bahasa Jerman juga di sana kan. Jadi lumayan secara menguras energi dan secara fisik ya. Secara fisik dan mental juga kan, karena baru pertama juga menghadapi negara seperti itu. Tapi juga ada aspek-aspek yang lain juga gitu, yang ternyata Jerman itu bagus gitu. Kalau secara ini ya, berarti kalau untuk culture shock sendiri, dan ini sih pertanyaannya sebenarnya Bang Riza, kenapa masih mau kembali ke Aceh? Karena mungkin kan apalagi tadi Bang Riza kan udah ditawarin, bukan udah ditawarin sih, memang sekarang kan visiting research juga di Jepang. Maksudnya kalau untuk berkarir di luar sebenarnya Bang Riza juga bisa. Kenapa memutuskan kembali ke Aceh?
Yang pertama emang kita kalau saya khususnya beasiswa S2 itu emang beasiswa dari kita anggap kalau bahasa kami itu beasiswa dari rakyat Aceh. Karena itu kan dari dana otsus ya. Jadi memang ingin berkontribusi kembali itu. Jadi jangan misalnya sudah belajar tinggi-tinggi kemudian melupakan daerah asal begitu. Jadi itu lebih kurang. Oh, berarti juga karena dananya itu juga berasal dari ini ya, rakyat Acehnya. Nah, terus kalau misalnya culture shock selama di sana selain puasa, ada lagi nggak sih Bang Riza yang membuat kayak selama perjalanan 2 atau 3 tahun studi di sana yang membuat ingin pulang, itu apa sebenarnya selain itu? Yang membuat ingin pulang? Iya. Yang jelas waktu itu pas di Jerman itu saya nggak bawa keluarga dan ada anak yang masih 1,5 tahun kan, jadi perasaan pingin pulang karena mau lihat anak gitu kan. Dan dulu teknologinya nggak segampang sekarang, bisa video call yang lebih gampang lah. Bisa sih tapi nggak seperti sekarang. Itu yang pertama. Tapi yang kedua memang sistemnya awalnya memang Jerman itu kan dia sangat kaku. Semuanya harus penuh dengan perencanaan. Misalnya nih sekarang jam 10:30, jam 10:25 lah kan. Terus saya mau ke kampus, mulai kuliahnya 10:30. Saya nggak bisa sekarang ada di sini, jadi saya harus rencanakan dengan lebih baik. Misalnya langsung lihat terus misalnya jadwal bus jam berapa kan dari asrama ke kampus. Berarti kalau seperti itu misalnya 10:15 busnya, saya berarti 10:10 harus turun dari asrama ke bawah nunggu bus. Karena mereka tepat waktu. Pernah ditinggal. Jadi itu contoh, jadi ditinggal walaupun memang kalau di Jerman itu kan kalau bus lumayan lah 15 menit sekali, kecuali waktu weekend ya, waktu akhir pekan. Yang lain suasananya juga beda ya. Dan misalnya kalau di sana hari Sabtu Minggu itu warung lebih cepat tutup gitu, bahkan supermarket ada tutup pada hari Minggu. Jadi harus betul-betul merencanakan. Kalau kita gampang nih, kalau misalnya mau ada lupa sampai tengah malam juga masih buka ya. Masih buka, ada yang 24 jam malah kan. Gitu. Jadi harus seperti itu sih. Yang sangat ini ya. Terus Bang Riza sendiri merasakan nggak sih perbedaan kalau misalnya Bang Riza mengambil studi dengan tidak mengambil studi yang lebih tinggi kalau di bidang pekerjaan gitu? Kesempatan ya maksudnya setelah studi, kesempatan bekerja. Iya, seharusnya kalau dengan pendidikan lebih tinggi peluang kerja lebih besar. Ada banyak misalnya lowongan-lowongan yang dia meminta minimal S2 atau S3 gitu. Nah, kalau S2 misalnya S2 dengan pengalaman misalnya plus 5 tahun. Tapi kalau sudah S3 dia cuma minta misalnya S3 plus pengalaman 1 tahun. Ada seperti itu. Yang lain ya peluang-peluang untuk menjadi peneliti. Peneliti itu kan kalau di luar itu standarnya harus S3, nggak bisa S2 ya gitu. Nah, tapi kalau kita lihat kita masuk ke pendidikan yang ada di Aceh nih Bang Riza. Sekarang tuh juga ada statement-statement bahwasanya ijazah S1 itu sebenarnya sudah hampir tidak terlalu berlaku. Maksudnya itu ijazah S1 sudah hampir setara dengan SMA karena saking banyaknya sarjana zaman sekarang dan juga banyak yang belum bekerja dan lain-lain. Jadi sekarang minimal ambil S2. Nah, kalau Bang Riza sendiri melihat itu bagaimana? Kalau saya malah menyarankan dari S1, S2, S3 langsung. Kecuali kalau dia setelah S2 langsung punya pekerjaan dan setelah S2 juga mungkin dia ingin bekerja di sektor yang swasta atau teknis lah. Karena kalau S3 kan biasanya dia lebih ke akademisi. Walaupun ada juga yang S3 kemudian dia terjun di dunia NGO misalnya jadi profesional, konsultan dan sebagainya. Kalau saya ngeliat misalnya seperti di Jepang atau di Eropa lah, itu biasanya memang kalau udah S1 langsung S2. Setelah S2 baru nyari kerja. Cuma bedanya kalau di luar itu banyak peluang untuk magang. Dibandingkan dengan kita kan mungkin agak kurang ya. Dulu waktu saya di Jerman itu misalnya yang ngambil S2 budaya ya, kajian Asia Tenggara, kemudian contohnya itu mereka misalnya magang 6 bulan atau 1 semester di luar, di Indonesia misalnya di kedutaan Jerman, kamar dagang Jerman misalnya, atau ke Thailand dan sebagainya. Jadi seperti itu, dan itu membuat nilai tambah kan, ada nilai tambah dan mereka kalau udah tamat nanti pas bekerja lebih gampang.
Berarti imbang antara pengetahuan dan keterampilan mereka ya, Ya. Pak Riza. Nah, tapi kan kalau misalnya di Indonesia, khususnya di Aceh sendiri, kayaknya kalau S2 selain ingin menjadi akademisi, agak susah mencari pekerjaan. Ini yang Ika dapatkan dari teman-teman ya, karena banyak nih Bang, beberapa teman yang udah lulus S2, tapi ketika kembali ke Aceh malah nggak ada kesempatan, karena perusahaan-perusahaan mungkin lebih sukanya S1 ya, karena mereka bisa digaji dengan lebih rendah. Ya. Kalau saya berpikir justru kalau ada peluang di luar, kenapa nggak cari di luar? Gitu. Jadi meninggalkan zona nyaman itu sebenarnya itu salah satu kesempatan di samping juga menjadi tantangan. Itu satu. Yang kedua, saya juga sebenarnya juga tergantung orangnya. Jadi kalau dia punya skill seperti bahasa, kemudian ada beberapa skill yang dibutuhkan sekarang seperti data science ya, soal data coding dan sebagainya, dia bisa bekerja dimanapun untuk orang luar. Nah, saya punya kenalan di sini dan sekarang dia sudah ke Amerika. Tapi ketika dia S1, dia bekerja untuk Google, Google yang langsung di Amerika. Nah, itu mahasiswa S1 di sini di USK. Gitu. Jadi dan apa yang membuat dia bisa seperti itu? Yang pertama memang bahasa. Dia belajar di YouTube langsung tentang coding dan sebagainya. Kemudian dia ada peluang-peluang di luar dengan bahasa Inggris, itu dia ikut camp gitu saya kan, perkemahan online, ada yang langsung pergi ke sana. Dan kemudian dianggap cukup mampu untuk menjalankan tugas, sudah bekerja dari sini, dapat gaji langsung dari Google. Bekerja secara remote tapi bekerjaan langsung dari sana ya. Berarti memang harus mencari kesempatan dan juga peluang ya dengan keterampilan yang dimiliki. Nah, tapi memang kalau di Aceh sendiri yang kalau Ika pribadi sendiri lihat permasalahan di situ ya, banyak yang tidak mau keluar dari zona nyaman, pasti balik ke Aceh, dan kadang-kadang memang orang tuanya bahkan lebih suka anaknya di Aceh aja walaupun tidak bekerja. Betul, ya, karena secara psikologis orang tua kan pengen dekat dengan anaknya gitu. Cuma itu tetap ada peluang-peluang, dan saya pikir kan saya dari kecil merantau terus. Saya pikir sebenarnya merantau juga nggak masalah. Lama-lama justru orang tua juga akan terbiasa, walaupun tetap ya secara emosional ada kangen, merasa jauh dan sebagainya, kadang-kadang homesick ya. Tapi ya itu bagian dari tantangan lah gitu. Berarti memang harus lebih berani untuk melangkah dan mengambil kesempatan lebih jauh ya. Oh, harus. Nah, kalau untuk posisi Bang Riza sekarang sebagai staf sus di pemerintahan, wakil gubernur kita yang sekarang juga, apa yang Bang Riza lihat menjadi tantangan terbesar di pendidikan Aceh saat ini, Bang? Yang paling besar itu sebenarnya bagaimana itu seorang siswa atau mahasiswa ketika dia sudah selesai, dia tidak saja melihat Aceh itu sebagai tempat dia nanti bekerja. Jadi dia harus melihat konteks global lah, jangan melihat konteks lokal aja. Oleh karena itu dia harus bisa mempersiapkan diri. Yang paling penting kan bahasa. Yang kedua skill, soft skill lah, termasuk misalnya empati ya, kemudian karakter yang baik ya. Sebenarnya kan kita dengan syariat Islam seharusnya punya karakter lebih baik dari orang lain gitu ya, yang non muslim misalnya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang menjadi tantangan kita, karena memang ya kita mohon maaf saja sebagai orang Aceh kadang-kadang malu juga kan, misalnya ngelihat di TikTok misalnya ada macam-macam lah ya kan, ada yang baru ini misalnya di Simpang 5 ada ngapain gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu kan sebenarnya ada yang kosong, soal karakter, soal etika yang sebenarnya sudah diajarkan, tapi itu tidak menjadi perhatian yang besar. Gitu. Tapi sebenarnya apa yang perlu ditingkatkan dari pendidikan di Aceh? Kita tahu kalau kita menerapkan syariat Islam dan lain-lain, tapi sebenarnya mungkin untuk saat ini nilai itu sudah agak bergeser ya, Bang Riza, dari penerapannya dan lain-lain. Itu gimana, Bang? Ya, yang namanya ini kan bagian dari tantangan perubahan zaman ya. Zaman itu terus berubah, globalisasi memang semakin kuat ya arusnya. Sebenarnya kita tidak bisa memenuhi 100%. Makanya kita bilangnya adaptasi. Bagaimana kita menghadapinya dengan adaptasi. Adaptasi misalnya ketika kita ada tantangan seperti itu, maka yang harus ditekankan yang pertama itu bagaimana karakter itu betul-betul diamalkan.
maksudnya apa yang kita belajar. Jadi misalnya belajar soal kebersihan, tapi ternyata ya kita masih buang sampah sembarangan. Jadi itu sebenarnya simple, tapi bagaimana kemudian kita bisa mengaktualisasikannya. Itu yang kedua, itu soal bagaimana sebenarnya kita bisa memahami atau bisa sadar bahwasanya orang Aceh itu adalah bangsa yang besar dulunya. Jadi kita bukannya mengglorifikasi ya, artinya ingin seolah-olah kita betul-betul bangsa yang besar dan kemudian kita cukup dengan itu, enggak. Ya kita betul-betul kalau memang merasa orang Aceh ini katanya bangsa terlebih kan, atau istilahnya emang bangsa yang dulunya besar, kerajaan besar, ya kita lihat bagaimana dulu. Orang kita itu dulu sangat kosmopolit ya, artinya sangat terbuka dengan perubahan, tapi masih bisa menjaga identitas, yang ada harga diri yang bisa dipertahankan. Jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya yang. Nah sekarang pertanyaan misalnya seberapa suka anak-anak belajar sejarah, ya kan? Kalau kita tanya misalnya bagaimana sejarah Aceh, mungkin lupa. Lebih suka misalnya hal-hal yang sains kan ataupun teknologi, itu penting. Tapi kan ada hal-hal yang lain yang perlu diseimbangkan juga, begitu. Tapi kalau melihat nih dari pengalaman Mariza kuliah di 3 negara tersebut, sebenarnya ada nggak mungkin 1 atau 2 hal yang Mariza tuh pengen banget supaya itu bisa diterapkan di pendidikan di Aceh? Kalau ada, apa tuh? Mungkin budaya atau fasilitasnya? Kalau saya lebih ke karakternya. Jadi saya ingat kan di Jerman itu banyak yang ateis. Ya, ateis itu mereka you believe what you see, istilahnya kamu percaya apa kamu lihat. Kalau Tuhan nggak nampak berarti kita nggak percaya. Itu kan ateis seperti itu. Tapi kemudian saya teringat ada profesor saya dan dia tahu saya lulusan Al-Azhar. Jadi dia bilang, saya tahu kamu orang belajar di Al-Azhar, jadi saya nggak usah tanya kamu, saya tanya yang lain nih, yang anak-anak Jerman. Jadi dia tanya begini, ketika ada satu barang dan itu kebetulan punya orang lain dan itu terletak di depan kamu, ya kan, dan barang itu barang berharga, kamu akan ambil nggak itu? Dan mereka semua mengatakan nggak. Kenapa? Karena itu bukan haknya dan itu bukan miliknya. Itu mayoritas mengatakan seperti itu. Ya, jadi itu kan ada karakter yang ditanamkan dari awal, mana etika-etika yang memang harus diterapkan. Nah, saya pikir pendidikan karakter kita masih belum menyentuh itu, masih baru misalnya ya berbakti pada orang tua, ada hadisnya, ada betul memang, tapi bagaimana pengamalannya kan gitu masih belum. Kemudian misalnya itu membuang sampah jangan sembarangan. Ketika ada yang buang sampah sembarangan, ada nggak yang tegur? Kan nggak ada, takut gitu kan. Merokok sembarangan sampai mengganggu orang misalnya, ya kan, asapnya gitu, ada yang tegur nggak? Jadi hal-hal yang seperti itu. Jadi saya pikir ada nilai-nilai yang di Aceh ini sebenarnya sudah ada dan bahkan lebih bagus mungkin saya pikir, karena memang kita kan dari agama kan. Tapi memang tantangannya bagaimana itu betul-betul diinternalisasi dalam diri kita sehingga kita betul-betul mengamalkannya. Seperti itu. Tapi itu memang menariknya, bahkan karena kita yang syariat Islam memang diajarkan seperti itu, bahkan ada hadis, kita sudah tahu konsekuensi dan lainnya, tapi malah sangat gampang banget itu daripada orang-orang yang bahkan tidak diajarkan dosa dan pahala ya Bang. Betul. Nah memang ada artikel memang ini dibuat oleh seorang intelektual lah, 2 orang kalau saya nggak salah, di Amerika, How Islamic Countries. Jadi dia melihat bagaimana seberapa Islami negara-negara Islam, dan hasil penelitiannya itu dia melihat bagaimana nilai-nilai Islam, kemudian prinsip-prinsip yang maqasid syariah itu yang memang yang untuk kebaikan manusia sesuai dengan tujuan syariat itu betul-betul diamalkan. Dan hasil penelitiannya 10 besar itu, bahkan 20 besar kalau saya nggak salah, itu memang negara-negara barat semua seperti New Zealand, Australia, Jerman dan sebagainya. Sedangkan yang negara-negara Islam itu berada pada tingkat puluhan ke bawah. Artinya memang kita secara simbolis betul kita adalah negara Islam, tapi secara substansi dalam pengamalan kita masih kurang. Gitu. Masih banyak sekali PR-nya ya Bang. Ya. Nah tapi kalau dari pemerintah sendiri nih Bang, apa kira-kira yang sedang direncanakan untuk pembangunan pendidikan saat ini tuh? Kalau dari pemerintah, terutama karena macam tantangan ya, itu setahu saya yang pertama memang
yang vokasi. Jadi itu vokasi itu penting untuk keahlian, karena memang jangan lagi berpikir misalnya berpikir untuk ketika ini mencari pekerjaan, minta pekerjaan. Tapi kalau dia sudah punya skill, dia seharusnya lebih gampang. Apalagi yang kita 2028 nanti mubadalah ya, perusahaan minyak yang terbesar di Emirat Arab ya, salah satu yang terbesar di dunia itu akan mulai beroperasi. Walaupun itu agak istilahnya secara ini ya di luar kewenangan Aceh, tapi kan lokasinya akan sangat dekat dengan Aceh. Nah, peluang-peluang seperti itu, nah itu yang sebenarnya dalam waktu dekat itu jadi tantangan sekaligus jadi peluang. Kalau pemerintah Aceh sampai sekarang, terutama dengan Mubadalah misalnya, itu masih berkomunikasi dengan cukup intens ya, dan sebenarnya yaitu seperti baru-baru ini harapannya ada berapa mayoritas 70% 80% itu harus putra lokal. Tapi kita kalau kita minta orang lokal yang bekerja, sedangkan kita nggak siapkan skillnya, kemampuannya, ya kan, SDM-nya nggak baik, ya sama aja, ya kan, kita cuma ngomong-ngomong doang, misalnya kan, gitu. Jadi harus kita persiapkan dengan baik. Jadi seperti itu. Yang lain, saya pikir melihat kalau untuk misalnya Olimpiade sebenarnya kita udah lumayan, ya kan. Ada misalnya, dan juga saya baca kemarin itu ada beberapa siswa di Indonesia, di Aceh yang kemudian dapat beasiswa keluar S1, ada yang ke Kanada kalau saya nggak salah, kemudian ada ke Australia kalau saya nggak salah ya, dan beberapa negara lainnya. Artinya kan itu jadi satu kemajuan. Jadi hal-hal yang seperti itu ditingkatkan lagi. Jadi mindset juga harus diubah. Gitu. Nah, tapi kalau untuk bicara soal misalnya menempuh pendidikan tinggi nih Bang Riza, mungkin kendalanya sekarang adalah banyak yang ingin melanjutkan S2 tapi mungkin terkendala di biaya dan lain-lain, dan untuk itu kan beberapa lembaga sudah menghadirkan misalnya seperti LPDP untuk diberikan. Nah, tapi kan kemarin itu ada dengar desas-desus bahwasanya kan sebenarnya LPDP itu dana abadi ya Bang, yang harusnya memang tidak terkena efisiensi dan lain-lain, tapi katanya ada pengurangan jumlah yang diterima di batch 1 yang di tahun ini. Nah, itu kira-kira gimana Bang Mariza menanggapinya? Sumber beasiswa, ya pengalaman saya, sumber beasiswa itu nggak cuma dari pemerintah. Justru dari pemerintah kadang-kadang ada plus minusnya. Kalau LPDP sejauh ini saya pikir cukup aman. Tapi kadang-kadang ada beberapa teman-teman yang dapat beasiswa dari pemerintah, itu mereka agak kesulitan karena misalnya pembayarannya nggak tepat waktu. Kalau saya justru menyarankan kenapa nggak cari beasiswa di luar. Kebetulan memang saya nanti tanggal 11 Agustus diundang oleh ada kampus di Madura kerjasama dengan Malaysia untuk bicara soal peluang dan tantangan untuk berkarir di luar negeri, untuk riset, misalnya termasuk juga mencari beasiswa. Jadi, dan itu memang saya sedang siapkan bahannya. Tapi memang dari yang saya lihat, beasiswa itu nggak mesti harus dari LPDP. Misalnya kayak saya yang S3, itu di samping dari AS ada beasiswa langsung dari kampusnya. S2 juga begitu. Jadi tinggal Google aja. Seberapa sering kita menggunakan internet untuk hal yang positif. Itu jangan bisa dipakai untuk judol ataupun main game online kan. Itu banyak sekali. Berarti coba cari peluang-peluang lain yang sebenarnya masih ada. Dan yang paling penting ya bahasa itu, karena itu kunci. Gitu. Oke. Nah, lalu kalau misalnya gimana pengalaman lintas budaya ini bentuk cara pandangnya Bang Riza tuh terhadap Aceh? Sempat nggak sih Bang? Eka juga ada mendengar di beberapa pengalaman orang yang pernah kuliah ke luar negeri, terus ketika balik ke Aceh rasanya seperti orang asing atau mungkin merasa sedikit lebih tinggi gitu karena melihat perbedaan budaya tadi. Nah, kalau Bang Riza pernah nggak mengalami hal seperti itu? Jadi waktu di Jerman itu pas mau pulang kami diberikan pelatihan namanya reverse shock culture. Jadi ada gegar budaya ketika kita di negara luar, tapi ada juga kebalikan dari gegar budaya ketika kita kembali lagi. Nah, itu memang udah dipersiapkan. Jadi kuncinya sebenarnya gini, kita jangan lupa identitas kita, akar kita, ya, dan kemudian itu membuat kita tetap walaupun kita lebih baik ya, tapi kita tetap berada seperti apa adanya gitu. Jadi sebenarnya saya nggak merasa istilahnya lebih tinggi, ya nggak juga, biasa aja gitu.
biasa aja. Tapi memang dengan wawasan yang ada, kemampuan ataupun pengetahuan yang ada, itu membuat saya lebih pede dalam melihat satu masalah atau menyelesaikan masalah-masalah tertentu lah gitu. Berarti hanya membuat lebih percaya diri karena mungkin kita memang sudah memiliki ilmu itu ya. Iya, dan dalam beberapa hal misalnya ini contoh ya, misalnya pernah mendampingi Pak Wagub dalam pertemuan dengan calon investor. Jadi sama Pak Wagub dibilang ini coba cari tahu dulu. Ini betul-betul investor apa pura-pura gitu kan. Jadi dengan kemampuan riset ya kan, jadi saya Google lah gitu. Dan ada di antara itu yang kita temukan ternyata yang bawa itu ya dulu pernah bermasalah misalnya. Jadi saya laporkan ini betul memang yang dia bawa calon investor, tapi yang bawa ini dan data kutip punya catatan gitu kan. Jadi itu kan kita jadi lebih ini percaya diri ya. Percaya diri. Kemudian contoh lain misalnya karena punya pengalaman di Timur Tengah. Tapi ini dulu sih, bukan sekarang. Jadi saya pernah jadi penasihat di PT Pembangunan Aceh di PEMA. Jadi salah satu tugasnya adalah dalam tanda kutip seperti memfilter, menyaring calon investor. Nah jadi orang Arab itu kita tahu kan, jadi mereka suka membesarkan diri lah, bilang saya ini macam-macam. Dan dia pikir kita iya aja kan. Tapi ketika kemudian kita ngomong bahasa Arab, kita bilang ini saya juga pernah di Timur Tengah ngomong Arab macam-macam, dan itu kemudian membuat ternyata mereka nggak tanda kutip nggak bodoh-bodoh juga, akhirnya mundur karena mereka ternyata mereka bukan investor tapi broker. Gitu. Jadi pengalaman seperti itu. Ada misalnya juga yang lain ketika ada perusahaan misalnya dari Arab juga calon investor, kita Google bahasa Inggris nggak dapat kan, tapi karena kita punya kemampuan bahasa Arab, Google dalam bahasa Arab. Ada nggak PT yang dalam bahasa Arab? Ternyata nggak ada juga. Berarti ini bukan. Gitu. Mereka bilang aja punya kantor, padahal nggak ada. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya bisa ini ya. Jadi ada kemampuan bahasa juga, pengalaman multikultural itu lumayan membantu. Gitu. Dan itu bahkan nggak cuma menyelamatkan diri sendiri ya Bang, menyelamatkan daerah kita juga dengan sebuah kemampuan yang dimiliki. Dan jaringan juga lumayan. Misalnya ketika terakhir waktu juga ikut mendampingi Pak Wagub, ada dari kedutaan Australia yang datang, itu ternyata teman. Karena kan saya dulu di Canberra. Canberra itu kan ibu kota yang emang di situ kantor Kementerian Luar Negeri ada di sana. Nah, dan salah satu yang bekerja di kedutaan ini yang datang ke Aceh itu dia nikahnya sama orang Aceh, dan kami di sana sering main sama-sama. Jadi pas beliau ke sini ya hubungannya jadi lebih enak lah. Jadi udah nggak terlalu formal. Jadi kadang-kadang hal seperti itu membuka sekat-sekat yang formalitas, membuat hubungan antara pemerintah Aceh dengan misalnya pihak kedutaan itu jadi lebih cair. Jadi kalau mau ngomong apa-apa kan lebih enak ya. Lebih enak. Gitu. Jadi, tapi kalau misalnya menurut Bang Riza sendiri, apakah memang semua orang khususnya itu memerlukan pendidikan yang lebih tinggi, misalnya S2 dan lain-lain, tergantung pekerjaannya? Apakah ketika setelah selesai ini kan ibaratnya misalnya Bang Riza sebelum melanjutkan studi S2 atau S3 itu kan sudah membangun relasi di sini. Ketika pergi lalu misalnya kehilangan relasi itu, dan ketika kembali apakah sulit menurut Bang Riza untuk mendapatkan pekerjaan kembali? Nah, karena pernah mendapatkan pengalaman, katanya kata dosen, daripada kehilangan relasi lebih baik kuliahnya di sini. Nah, itu gimana tuh Bang? Kalau kehilangan relasi di awal ya, tapi sebenarnya itu cuma soal waktu aja. Jadi mungkin perlu waktu 2-3 bulan lah untuk bisa istilahnya kembali ke jejaring yang lama atau menambah jejaring baru ya. Tapi ya itu ketika kita misalnya sekolah di dalam, ya jaringan itu aja. Kita nggak punya jaringan yang baru misalnya dari luar negeri atau dari luar Aceh kan. Gitu. Berarti cuman butuh beberapa bulan ya Bang? Tidak sampai kalau pengalaman saya butuh beberapa bulan. Dan apakah harus dari S1 misalnya lanjut S2 itu tergantung arah karirnya mau seperti apa. Kalau dia misalnya mau jadi akademisi ya idealnya ngambil S3. Tapi kalau dia misalnya punya soft skill yang lain, kemudian dia sudah punya pekerjaan yang bagus, S1 ya nggak masalah kan. Tapi ya soal lagi kembalian tadi kan sekarang S1 aja udah banyak
lahan pekerjaan jadi sempit kan. Jadi kapasitas ataupun background akademiknya itu harus lebih tinggi lah, supaya dia lebih nampak lebih bagus dari yang lain. Nah terus kalau misalnya ada nih Bang satu pesan ataupun ide gagasan pemikiran yang Bang Riza tuh pengen sampein, apakah baik itu ke pemerintah ataupun ke masyarakat dan generasi muda, kira-kira apa tuh Bang? Kalau ke generasi muda yang pertama harus berani untuk meninggalkan zona nyaman, harus siap untuk terus belajar sesuatu yang baru, dan kemudian siap dengan tantangan-tantangan yang ada. Karena lagi-lagi kalau berbicara soal Aceh, ini kan kecil sekali, cuma provinsi, harus siap dengan peluang-peluang yang ada di luar, tapi itu juga harus dibutuhkan kemampuan-kemampuan yang ini kan, skill gitu, bahasa dan sebagainya. Tuh, nah kalau untuk pemerintah Aceh, saya pikir ini kan pemerintah ini masih baru, ada baru 6 bulan lah kan, dan masih ada 4,5 tahun lagi untuk mewujudkan visi misinya. Nah, saya pikir apa yang sudah dirumuskan dalam visi misi pemerintah Muallim Devat itu sudah cukup bagus, dan waktu masih sangat banyak ya, sangat banyak untuk mewujudkan mewujudkan Aceh yang lebih baik lah. Itu. Jadi sebenarnya peluang-peluang yang ada sekarang ini seperti itulah mubadalah, kemudian juga kalau insya Allah dana otsus diperpanjang, itu akan membuat harapannya kan, dan insya Allah saya sebagai salah satu yang menjadi bagian dari pemerintah ini optimis ya, akan membuat Aceh ini menjadi lebih baik. Nah itu dia tadi perbincangan kita dengan Bang Riza. Pastinya itu sangat menginspirasi khususnya untuk generasi muda yang masih bingung ingin melanjutkan pendidikan atau tidak. Tadi kita udah bicara pengalaman Bang Riza dan hal-hal yang didapatkan dari pengalaman-pengalaman mahal itu yang tentunya nggak bisa dibeli dengan uang ya Bang. Pengalaman-pengalaman seperti pendidikan itu juga akan nge-shape cara kita berpikir, bertindak, dan lain-lain sebagainya. Nah itu dia tadi perbincangan kita di Polisi Perspektif. Terima kasih banyak Bang Riza untuk waktunya dan sudah hadir ke sini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.